Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa fatihiddin, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadlu al-Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah masuk di ayat yang kedua, pembahasan seputar keutamaan Islam. Ayat pertama sudah kita terangkan ya, ayat surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Ini sudah diterangkan ada 3 keutamaan dari keutamaan Islam. Ada yang bisa sebutkan satu di antaranya? Yang pertama apa? Ya, Islam adalah agama yang sempurna. Dipetik dari Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian yang kedua dari keutamaan Islam, ya, agama Islam adalah nikmat yang terbesar. Ya, itu keislaman ya. Nah, Islam adalah nikmat yang paling besar. Baik, diterangkan di situ wa atmamtu alaikum ni'mati, karena Islam telah disempurnakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari keutamaan Islam di ayat ini, apa lagi? Sudah dibahas? Ya, Islam itu adalah agama yang diridhoi. Tidak ada lagi agama yang hak pada hari ini ya, kecuali Islam. Baik, dipetik dari kalimat wa raditu lakumul islama dinan, dan aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Baik. Jadi dari poin-poin pembahasan ringkas seputar keutamaan Islam. Dan sebagian ulama ada yang menambahkan keutamaan yang keempat dari ayat ini juga. Jadi kalau dia adalah agama yang sempurna, yang telah dicukupkan nikmatnya, dan dia merupakan agama yang diridhoi, itu ada keharusan dari perkara itu. Dia akan menjadi agama yang senantiasa akan tetap terus ada, ya, sampai pada hari kiamat. Itu diambil dari sisi pendalilan pemahaman ya, dari para ulama. Jadi kalau dia agama yang sempurna, agama yang dicukupkan nikmatnya, ya, Islam merupakan agama yang dicukupkan nikmatnya, atau Islam merupakan nikmat yang paling besar, kemudian Islam adalah agama yang diridhoi, maka itu mengharuskan Islam ini akan senantiasa terus ada sampai pada hari kiamat. Ya, dan keutamaan ini mungkin akan diuraikan oleh beliau di bab-bab yang akan datang tentang keterasingan Islam, dan dia terus-menerus ada sampai pada hari kiamat. Ya. Dan itu diterangkan dalam hadis-hadis, dalam ayat-ayat, dan nanti mungkin kita akan rinci insyaallah taala di babnya insyaallah taala. Baik. Baik, ayat yang sudah kita baca ini diterangkan ya, dia turun di mana? Ada yang tahu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum sampai akhir tadi. Turun di mana? Hah? Ada yang 2 pendapat ini. Ada yang bilang di Mekah, ada yang bilang di Madinah. Mana yang betul?
Hah? Coba yang bilang di Madinah. Kenapa dikatakan di Madinah turun? Karena ayat-ayat terakhir turun. Ada dua memang. Jadi yang bilang Madinah, Madaniyah betul. Yang bilang juga apa? Mekah juga betul dari sisi yang lain. Jadi ayat ini kalau tempatnya itu turun di mana? Di Mekah, di Arafah kan? Di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Nabi ketika itu lagi wukuf di Arafah. Di hari apa? Hari Jumat. Tepatnya setelah salat Asar. Baik. Tapi dia dari ayat yang dihukumi oleh para ulama dari ayat Madaniyah. Karena surah Al-Maidah itu dari surah Madaniyah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi walaupun misalnya turunnya di Mekah, tapi kalau dia turun setelah hijrah, maka dia dikatakan Madaniyah. Gitu ya? Madaniyah. Baik. Itu dibahas nanti di pembahasan ilmu usul tafsir ya, ilmu usul tafsir. Baik. Jadi kalau tempatnya memang di Mekah, di Arafah. Tapi dia dari kategori ayat-ayat apa? Madaniyah. Karena turun setelah hijrah. Jelas ya? Baik. Jadi sudah diterangkan faedah pokok ayat ini ya. Ada 3 atau bisa ditambah tadi 4 dari keutamaan Islam. Ya, faedah tambahan dari ayat banyak, diantaranya di sini penjelasan tentang keutamaan hari Arafah. Keutamaan hari Arafah karena dikatakan di situ al-yauma. Ini hari yang sudah ditahu ya. Dia pakai alif lam. Bukan hari yang tidak dikenal di situ kan. Al-yauma, hari ini. Artinya hari Arafah ketika itu ya. Jadi padanya ada keutamaan hari Arafah. Dan juga padanya ada keutamaan hari Jumat. Karena ayat ini turun di hari apa? Di hari Jumat. Ya. Dan Jumat itu punya banyak keutamaan ya. Dari malamnya ya sampai harinya begitu. Nah, kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah tambahan dari ayat ya, penjelasan makna din. Di sini din bermakna keyakinan seorang kan? Itu sudah kita bahas ya. Din itu bisa bermakna hari pembalasan dan juga kadang bisa bermakna amalan. Tapi di sini dia bermakna apa? Agama yang diyakini oleh seorang. Baik. Nah, kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita penetapan sifat ridha untuk Allah Subhanahu wa taala. Penetapan sifat ridha untuk Allah, wa raditu, gitu kan? Nah. Ya, dan juga padanya ada penetapan keutamaan umat Islam secara umum ya. Keutamaan umat Islam secara umum. Ya. Karena agama Islam itu mencakup juga keutamaannya pada umatnya. Baik. Itu faedah tambahan dari ayat selain dari faedah pokok penjelasan tentang keutamaan apa? Islam tadi. Jadi padanya ada keutamaan hari Arafah, keutamaan hari Jumat. Nah, dan padanya ada penjelasan makna din sudah diterangkan tadi. Penetapan sifat ridha ya untuk Allah. Dan juga padanya ditambah juga tadi ada penetapan keutamaan umat Islam secara umum ya. Nah, walaupun nanti akan datang ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain penjelasan seputar keutamaan umat. Ya, ini kan masih kita bahas keutamaan agama ya, yang mengarah kepada agama itu sendiri, Islam itu sendiri. Baik. Nah, jelas ya. Tapi ini ayat yang pertama. Jadi kalau dikatakan dia agama yang sempurna, ya di sini juga ada bantahan ya kepada orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama, perkara baru atau perkara bid'ah. Ya, dia mengada-adakan perkara yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah, karena agama sudah disempurnakan oleh Allah di hari turunnya ayat ini.
Oleh karena itu siapa yang menambah-nambah tuntunan syariat setelah Nabi SAW meninggal, ya, dan dia katakan itu bagian dari agama, ya, maka ini dari perbuatan yang diharamkan, dari kategori perkara bid'ah. Jadi ayat ini ada bantahan juga ya untuk orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama, mengada-adakan perkara yang baru dalam agama yang tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan atau lakukan. Dipahami ya? Baik. Oleh karena itu apa yang tidak ada di masa Nabi, ya, maka pada hari ini juga dia tidak dilakukan. Dia tidak dilakukan kalau dia berkaitan dengan masalah agama. Jadi dibedakan ya, ada perkara dunia, ada perkara agama. Nanti kita akan rinci mungkin insyaallah taala di bab seputar bid'ah itu. Nanti beliau akan buatkan beberapa bab khusus seputar masalah bid'ah di bab-bab berikutnya insyaallah taala. Baik. Jadi saja ada sedikit tadi ya singgung seputar tadi ya. Padanya ada bantahan untuk orang-orang yang membuat perkara bid'ah dalam agama dengan lafaz al-yauma akmaltu lakum dinakum. Baik. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Hal yang sempurna itu tidak perlu tambahan. Tidak perlu lagi apa? Pengurangan. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Ya, dalam perkara agama, dalam perkara dunia sudah lengkap. Ya. Walaupun di perkara-perkara dunia ada yang mungkin tidak ada di masa Nabi kan? Seperti mic, ini kan tidak ada di masa Nabi. Ya. Orang adzan pakai apa? Toa. Itu kan tidak ada di masa Nabi. Mobil, motor. Ya. Tapi itu tidak tercela ya, karena dia dari perkara baru yang bersifat duniawi ya. Bukan perkara agama. Bukan perkara agama. Jadi dibedakan nanti ya. Ada hal yang dia atas nama agama ya, dari hal yang dikatakan ada pahala dan seterusnya begitu ya. Kalau dilanggar berdosa. Ada perkara-perkara dunia yang tidak berkaitan dengan agama tadi itu. Dan Nabi telah terangkan dalam hadisnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham akan perkara dunia kalian. Ya, jadi Nabi tidak urusi perkembangan dalam perkara dunia, hal yang baru. Ya. Sepanjang dia tidak menyelisih syariat dari hal yang dibolehkan. Dipahami ya? Jadi yang dibahas tadi itu bantahan untuk orang-orang yang mengada-adakan perkara baru dalam agama. Ya, dalam agama ya, bukan dalam perkara dunia. Baik. Jadi dari sekilas tentang apa faedah ayat ya, kelengkapan dari pembahasan yang sudah kita bahas. Baik, sekarang kita masuk di ayat yang kedua. Masih di halaman 5 di PDF. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, ini surah Yunus ya, ayat 104. Nah. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qauluhu taala, qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum. Ya, ini ayat yang kedua seputar keutamaan Islam. Dan firman-Nya Allah taala, qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai manusia, in kuntum fi syakkin min dini, jika kalian ragu ya pada agamaku. Nah, fala a'budu alladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak akan menyembah apa yang kalian ibadahi, yang kalian sembah selain Allah. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum, akan tapi aku hanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah yang akan mewafatkan kalian, yang akan mewafatkan kalian. Baik. Ini ayat yang kedua dari keutamaan Islam. Terdapat padanya sisi yang lain dari keutamaan Islam ini. Ya, kita bahas dulu sedikit dari ayat ini ya secara global. Dikatakan tadi qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai manusia. Ini ayat di surah Yunus ya, di surah Yunus. Dan surah Yunus itu sebagian Makkiyah, sebagian apa? Madaniyah. Ya. Dan ini ayat di akhir-akhir surah Yunus. Di akhir-akhir surah Yunus. Ada silang pendapat ulama ya, apakah dia dari bagian ayat Makkiyah atau Madaniyah.
Tapi di sini zahir ayat itu diajak bicara di sini kepada penduduk Mekah. Penduduk apa? Mekah. Qul ya ayuhan nas, katakanlah wahai manusia. Ya, ini khitab kepada penduduk Mekah ketika itu. Nah, ya, jadi kalau dia khitabnya kepada penduduk Mekah, maka itu lebih menguatkan bahwasanya dia ini dari ayat Makkiyah. Dari ayat Makkiyah yang turun sebelum hijrah. Ya. Qul ya ayuhan nas, katakanlah wahai manusia. In kuntum fi syakki min dini, jika kalian ragu pada agamaku. Ya. Jika kalian ragu pada agamaku. Ini penjelasan bahwasanya di antara orang-orang musyrik Mekah ketika itu mereka itu ada perselisihan yang sangat banyak ya terhadap agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang globalnya terbagi dua. Ya, kata para ulama. Ada yang menolak, ada yang masih apa? Ragu-ragu. Ya. Agama Nabi ini betul tidak? Gitu kan? Tapi ada yang memang dia terang-terangan dia tolak. Ya, ketika itu. Ya. Itu dari orang yang kafir ketika itu ya. Ada dua macam seperti itu. Maka di sini khitabnya kepada orang yang ragu tadi pada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu kalau dibaca di surah-surah yang lain pembahasan seputar ayat-ayat Makkiyah juga tentang hari kiamat. Itu mereka ada yang terang-terangan menolak hari kiamat, mengingkarinya. Tapi di antara mereka ada yang ragu akan terjadinya hari kiamat. Ya, dia tidak yakin. Nah, itu lain ya. Walaupun semuanya hukumnya apa? Kafir. Karena di antara kekafiran ada yang bentuknya karena dia tolak agama dan ada yang bentuknya dia ragu akan agama Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya dihukumi sebagai orang yang kafir. Hanya dari sebab kekafiran yang berbeda. Ada karena ini, ada karena itu. Gitu ya. Jadi di sini khitabnya itu diajak bicara kepada orang yang ragu. In kuntum fi syakim min dini. Ya. Jadi di sini Nabi diperintah oleh Allah, katakan wahai Muhammad kepada manusia ketika itu ya, kafir Mekah. Jika kalian ragu pada agamaku, maksudnya pada Islam ya, yang beliau bawa ketika itu, maka fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Maka aku tidak akan menyembah. Di sini ibadah di bermakna tauhid. Bermakna tauhid ini sudah kita bahas juga ya di al-usul tsalatsah. Dan juga sudah kita bahas juga di talqin. Lewat kata ibadah dalam Al-Quran, maka itu bermakna at-tauhid. Ya. Dari pendapat Ibn Abbas dan selainnya ya. Baik. Maka aku tidak akan menyembah, tidak mentauhidkan apa yang kalian sembah selain Allah. Ya. Orang-orang Mekah ketika itu mereka menyembah berhala. Itu yang tampak kan pada peribadahan mereka pada selain Allah. Bahkan di Ka'bah itu kan ada ratusan berhala ketika itu. Ya, ada ratusan berhala. Nah, jadi mereka tawaf, mereka juga ya menyentuh berhala-berhala tersebut, memohon berkah. Nah, kepada berhala-berhalanya. Itu bentuk peribadahan mereka kepada selain Allah yang paling tampak ketika itu. Kalaupun di antara mereka juga ada yang menyembah jin-jin, ada yang menyembah malaikat, menyembah orang-orang soleh, ya, paham ya? Tapi di sini arah ayatnya itu untuk yang kalian sembah selain Allah. Itu sebagian ulama ada yang menafsirkan yaitu patung-patung dan berhala-berhala. Ya, walaupun ayatnya bisa bermakna umum juga ya, karena mereka juga punya sembahan-sembahan yang lain selain patung dan berhala itu. Nah, walakin a'budullaha alladzi fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Ya, akan tapi aku hanya mentauhidkan Allah, ya, beribadah kepada Allah semata yang akan mewafatkan kalian. Ya, sekira jelas mana ayatnya. Baik. Itu mana ringkas dari ayat. Di sini kata para ulama ada beberapa sisi keutamaan Islam. Kita hitung ya. Yang pertama pada lafaz Qul ya ayuhan nas. Ya, katakanlah wahai manusia. Ya, di sini ada sisi keutamaan Islam di sini ya. Maksudnya Islam itu adalah agama yang
mencakup, melingkup seluruh manusia. Ya, tidak dibeda-bedakan. Jadi Islam itu bukan hanya untuk orang Arab. Paham ya? Bukan hanya untuk orang Timur Tengah saja, tidak. Tapi dia mencakup seluruh manusia. Ini kan lafaznya, qul ya ayuhan nas. Apakah kulitnya kulit putih atau kulit hitam? Ya. Apakah dia Arab atau selain Arab, laki-laki atau perempuan? Nah, semuanya terlingkup dari panggilan Islam. Ya. Qul ya ayuhan nas. Katakanlah wahai manusia. Ya, karena itu kalau kita lihat dari para sahabat, ya di antara mereka itu kan tidak semua dari Arab ya. Ada sahabat dari luar negeri. Ya, dari Ethiopia seperti Bilal misalnya kan. Salman Al-Farisi dari Persia. Ya. Dan selainnya dari para sahabat. Itu yang berasal dari luar. Nah, dipahami ya? Jadi Islam itu adalah agama yang menyeluruh. Ya, universal kalau bahasa lainnya ya, yang melingkup seluruh manusia. Ya, dan ini diterangkan dalam ayat-ayat yang lain. Karena Nabi kita diutus untuk rahmat semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi bukan untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh alam semesta, jin dan manusia. Islam ini ya, melingkup semuanya. Ya, kalau Nabi dahulu, Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Lihat Nabi Musa alaihissalam, itu diutus untuk siapa? Bani Israel saja. Ada Nabi yang sesama dengan Nabi Musa. Misalnya Nabi siapa? Nabi Khidir. Nabi Khidir ini punya umat lain lagi. Lain dia syariatnya dengan Nabi Musa. Ya, tidak harus diikuti Nabi Musa, enggak. Masing-masing punya punya umat. Ya. Nabi Ibrahim itu sesama dengan Nabi Lut, gitu kan? Ya. Ini masing-masing punya umat. Ya. Dan mereka tidak diharuskan untuk mengikuti nabi yang lain begitu. Tapi mereka punya nabi masing-masing. Ya. Tapi kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh manusia, jin dan manusia bahkan. Ya. Itu diterangkan dalam sebagian hadis ya. Wa ba'itsu ilan nasi kafa. Dan aku diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Ya. Secara keseluruhan. Tidak dibeda-bedakan. Dipahami ya? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan kami tidaklah mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai pencukup untuk seluruh manusia. Itu ayat-ayat dan hadis ya, penjelasan tentang universalnya agama Islam. Itu agama Islam seperti itu ya sifatnya. Ini satu keutamaan Islam di sini ya. Qul ya ayuhan nas. Kemudian yang kedua, pada lafaz in kuntum fi syakkin min dini. Ya. Jika kalian ragu pada agamaku. Jadi Nabi di sini diperintah oleh Allah, ayo tantang mereka itu, orang-orang musyrik. Kalau kalian ragu akan agamaku, kita ya buktikan begitu kan? Nah, di situ ada sisi keutamaan Islam kata para ulama. Dari sisi yang kedua, ya, Islam itu adalah agama yang meyakinkan. Agama yang meyakinkan, tidak ada keraguan padanya. Ya, agama yang penuh dengan keyakinan, tidak ada keraguan padanya. Ya. Kitab Al-Quran itu kan jelas diterangkan kan di surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Alkitab, itu Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Ya, tidak ada keraguan padanya. Itu sifat agama Islam. Ya. Jadi kalau dia masuk Islam sekarang dan dia masih ragu-ragu, itu dia butuh belajar ya Islam dengan baik. Ya, supaya dia tidak goyang. Mungkin datang fitnah dari agama lain, ya. Kadang dia condong ke situ. Oh, agama Nasrani mungkin betul, mungkin benar. Nah, itu kadang karena dia tidak kuat. Datang fitnah dari sisi yang lain lagi, agama Yahudi dan seterusnya. Ya, itu diperhatikan ya. Islam itu adalah agama yang penuh dengan keyakinan, tidak ada keraguan padanya. Ya.
Qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakkin min dini. Nah, itu dari faedah yang kedua ya. Dari keutamaan Islam di situ. Nah, Islam itu adalah agama yang penuh dengan keyakinan, tidak ada keraguan padanya. Baik. Kemudian yang ketiga dari ciri agama Islam atau keutamaan Islam di sini pada lafaz setelahnya, fala a'budu alladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Ini ciri dari Islam di sini juga. Dari agama Islam, dia merupakan agama tauhid. Adalah agama apa? Tauhid. Ya. Di sini perhatikan ya, di sini ada makna la ilaha illallah ini. Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Itu kan mana apa? Mirip dengan mana la ilaha. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Ya. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Akan tapi aku hanya menyembah Allah yang akan mewafatkan kalian. Itu ada makna illallah di situ. Ada makna apa? Illallah. Jelas ya? Baik. Jadi Islam itu adalah agama tauhid. Adalah agama tauhid. Baik. Itu sisi yang ketiga ya dari keutamaan Islam. Kemudian yang keempat, sebagian ulama ada yang menambah lagi dari keutamaan Islam di sini, agama Islam itu dia merupakan agama yang ya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agama yang dikuatkan. Nah, jadi kalau dia merupakan agama yang universal, kemudian tidak ada keraguan padanya, dia merupakan agama tauhid, itu keharusannya dia merupakan agama yang kuat. Ya. Agama yang kuat sampai akhir zaman. Ya. Walaupun orang-orang kafir itu berusaha untuk melenyapkan dari cahayanya. Ya. Tapi agama Allah senantiasa akan apa? Akan tampak di setiap masa. Di setiap masa. Baik. Dan itu kalau kita bahas ini luas ya. Dari sebab-sebab kekuatan dalam agama itu. Karena syaitan itu kan menggoda manusia dari dua sisi tadi. Dari sisi syahwat dan dari sisi apa? Syubhat. Jadi kalau dia punya keyakinan dalam agama, itu bisa menangkis dari syubhat-syubhat apa? Syaitan. Ya, dari syubhat-syubhat syaitan. Ada kerancuan dalam sisi pemikiran. Ya, kalau dia punya ilmu, dia punya keyakinan, maka dia akan bisa menangkis dari syubhat syaitan tersebut. Ya. Dari sisi syahwat, ya, kalau dia tidak punya kekuatan, dia akan condong kepada apa? Syahwat. Itu punya, maka di situ ada dibutuhkan kekuatan kesabaran dalam menghadapi apa? Syaitan dari sisi syahwat itu. Nah, inilah dua kekuatan dalam agama kita. Ada kekuatan ilmu, ada kekuatan apa? Kesabaran. Ilmu itu untuk melawan syaitan dari arah syubhat. Adapun kesabaran melawan syaitan dari arah apa? Syahwat. Ini diterangkan di surah As-Sajdah yang sering dibaca di subuh hari Jumat ya. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Nanti lihat situ ya, saya ingat ayat keberapa? Jelas di ayat-ayat terakhir. Wa ja'alna minhum a'immah, dan kami jadikan di antara mereka ada imam-imam, ada panutan-panutan ya dalam beragama. Nah, yahduna bi amrina, mereka memberi petunjuk dengan perkara kami, kata Allah. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka punya dua kekuatan. Mereka punya kekuatan kesabaran tatkala mereka bersabar, dan mereka yakin pada ayat-ayat kami. Ya, tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya. Jadi kalau dia sudah masuk Islam sekarang dan dia masih ragu-ragu, itu butuh belajar ya. Ya, harus kita belajar untuk menguatkan hati kita. Karena keraguan-keraguan itu kan dari syaitan datang. Ya, datangkan syubhat. Hal-hal yang kadang membuat kita goyang. Iya, berpaling dari agama. Itu kita butuh mempelajari Islam dengan baik. Itulah diantara fungsinya kita mempelajari buku ini, agar seorang itu bisa
dikuatkan oleh Allah dalam beragama. Apalagi di akhir zaman ini ya, banyak fitnah, ya, banyak cobaan. Nah, yang kalau kita tidak punya agama, sudah kita akan dimakan oleh fitnah-fitnah itu. Ya, dari fitnah syubhat atau fitnah apa? Syahwat. Itu aja dua syaitan senjatanya. Ya. Hanya ini luas ya, di bawah situ luas, banyak cabang-cabangnya dalam perkara itu. Baik. Sekarang itu dari faedah pokok ayat ini ya. Jadi faedah pokok sudah jelas tadi. Di situ ada berapa tadi keutamaan Islam? Ada 4. Jadi kalau ditambah dengan ayat surah Al-Maidah sudah berapa? Sudah 8. Hitung-hitung ya. Ini baru 2 ayat yang lewat ini. Baru 2 ayat sudah 8 keutamaan Islam. Ya, belum ayat ketiga, belum hadis yang kita akan baca. Itu masing-masing punya keutamaan-keutamaan nanti. Ya. Jadi tadi sudah kita terangkan faedah pokok ayat ini. Padanya ada 4 keutamaan Islam. Islam adalah agama yang universal. Yang kedua, Islam adalah agama yang apa tadi? Penuh dengan keyakinan, tidak ada keraguan padanya. Yang ketiga, Islam adalah agama tauhid. Adalah agama apa? Tauhid. Kemudian yang keempat, Islam itu adalah agama yang senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini faedah pokok ya. Adapun faedah tambahan dari ayat, ya, di antara faedah tambahan bisa kita terangkan juga tambahannya. Padanya ada perhatian Allah kepada nabinya. Karena di sini Allah perintah nabinya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Dan perintah nabinya, "Qul ya ayuhan nas." Ya. Nah, dipaham ya? Kemudian di sini juga diterangkan kepada kita penjelasan makna ibadah ya. Penjelasan makna apa? Ibadah. Jadi ibadah itu memang ada beberapa penafsiran di kalangan ulama ya. Tapi di antara makna ibadah yang paling masyhurnya dia bermakna at-tauhid. Bermakna at-tauhid. Baik. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah tambahan ayat ya. Penjelasan dari bentuk akidah kaum musyrikin ketika itu. Ya. Bentuk akidah kaum musyrikin di Mekah ya. Tadi sudah diterangkan ya. Di antara mereka itu ada yang menolak langsung, ada yang masih apa? Ragu-ragu. Ya. Jadi padanya ada penjelasan bentuk akidah dari kaum musyrikin. Dipahami ya? Baik. Nah. Dan juga padanya dari ayat ini juga diterangkan kepada kita ya, penetapan nama Allah dan sekaligus sifat Allah yang mewafatkan ya, yang mematikan dari hamba-hambanya ya. Jadi Allah yang menghidupkan dan mematikan ya, penetapan sifat Allah yang maha menghidupkan dan sekaligus yang apa? Yang mematikan ya. Walakin a'budallaha alladzi yatawaffakum. Baik. Itu dia antara faedah-faedah tambahan dari ayat di surah Yunus ini ya. Baik. Sekira itu dulu dari akhir majelis kita insyaallah taala. Ada yang kurang dipahami dari ayat, dari pelajaran? Silakan. Masih ada waktu sedikit, kita tanya jawab. Saya bertanya dulu, Silakan. kenapa sebagian para alim menggunakan dalil, memakai dalil dengan ucapan-ucapan para penyair? Apa itu maksudnya? Apa? Coba tadi. Sebagian para alim atau ustaz atau syekh, Para ulama ya, baik. menggunakan dalil itu memakai dalil ucapannya penyair. Begitu sebagian penyair berkata. Itu bukan dalilnya, itu kesimpulan kadang. Kesimpulan ilmu. Ya. Metode belajar seperti itu ya. Dalil kan ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ijma, ya, apa yang disepakati oleh para ulama kan, ada qiyas, ya. Dan ada juga perkataan, ada beberapa ya dibahas nanti di usul fikih ya. Kalau yang ditanyakan tadi itu mereka gunakan dari kalam-kalam ulama
syair-syair itu untuk meringkas ilmu. Untuk meringkas ilmu. Yang kalau dijabarkan itu semua kan punya dalil semuanya. Dipahami ya? Ada dalilnya masing-masing. Tadi sudah kita sering dengar ya. Kayak syarat la ilaha illallah kan ada 7. Ada 8 ya. Itu kalau diuraikan masing-masing kan ada dalilnya. Hanya kan diringkas di bait syair supaya apa? Diingat. Ya. Ada 8 makhluk yang kekal. Itu diterangkan. Nah, oleh para ulama. Ringkasan ilmu di situ. Masing-masing itu ada dalilnya semuanya. Kalau mau dilacak. Gitu ya. Ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Itu ada dalilnya semuanya, diterangkan di hadis-hadis. Gitu ya. Itu diterangkan ya. Nah. Jadi kadang seperti itu ya, diringkas syair-syair itu untuk mudah kita memahami ilmu agama. Ya, agar mudah kita memahami ilmu agama. Kadang dia itu bukan dalil pokok yang dijadikan di awal begitu, tapi dia hanya pendukung saja. Kalau sudah dibawakan dalil ayat hadis, kadang di bawahnya itu kadang diikutkan dengan kesimpulan-kesimpulan tadi itu dari bait-bait syair, agar kita gampang mengingatnya daripada kita hafal poin per poin. Mungkin kadang sebagian kita lupa, tapi kalau kita misalnya ingat syairnya itu kadang lebih terikat, dia tidak keluar sana sini begitu ya, dan bisa kadang tersusun rapi ya. 7 orang sahabat misalnya kan yang paling banyak hadisnya, itu kalau kita hafal satu orang kan kadang kita lupa ya. Tapi kalau disusun di bait-bait syair itu gampang diingat. Itu pada segala bidangnya ada nanti ya. Di bidang tauhid, akidah ada simpulan-simpulan kayak begitu ya. Di bidang hadis ya, di bidang fikih ya, ada juga di bidang tajwid, nah, di bidang bahasa Arab. Itu semua kadang ada kesimpulan-kesimpulannya supaya gampang kita ingat, supaya gampang diingat ilmu itu. Jadi itu aja, dilihat aja ya, arahnya sebagian yang memakai seperti itu. Baik. Ya, mungkin segera itu dulu ya. Mungkin waktunya sudah masuk. Kita akhiri majelisnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.